Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita dapat bertemu kembali untuk bersama membaca kisah sahabat Nabi. Kita akan meneladani kisah penghuni surga. Hari ini kita akan membaca kisah Zubair bin Awam. Kita akan membaca kisahnya dari buku yang berjudul Zubair bin Awam, Sang Penolong Rasulullah, yang ditulis oleh Sulistyo W. dan diterbitkan oleh Ziyad Books. Nah, mari kita simak bersama-sama ya. Sebelumnya, kita mulakan dengan membaca basmalah terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Zubair bin Awam bin Khuwailid al-Quraisy adalah salah satu dari 10 orang sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Zubair merupakan sepupu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia juga termasuk as-sabiqunal awwalun atau golongan pertama orang yang masuk Islam. Zubair lahir 15 tahun sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat sebagai nabi. Ayahnya bernama Awam bin Khuwailid. Awam bin Khuwailid ini adalah saudara laki-laki dari Khadijah binti Khuwailid, istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan ibunya adalah Sofiyah binti Abdul Muthalib, yang merupakan saudara perempuan dari ayah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya tadi disebut bahwa Zubair bin Awam ini adalah sepupu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayah Zubair meninggal saat Zubair masih kecil, sedangkan ibunya adalah wanita pemberani dan sangat tegas dalam mendidik anaknya. Sejak kecil, ibunya mendidik Zubair agar menjadi laki-laki yang berjiwa besar dan kuat raganya. Artinya, orang yang pemberani dan pantang menyerah, serta tubuhnya yang kuat. Zubair merupakan anak yang rajin belajar dan pekerja keras. Sejak kecil, ia sudah pandai menunggang kuda. Zubair bin Awam masuk Islam saat usianya 15 tahun. Ia masuk Islam setelah mendengar dakwah dari Abu Bakar As-Siddiq. Memang Abu Bakar As-Siddiq ini menjadi salah satu sebab masuk Islamnya para as-sabiqunal awwalun atau orang-orang awal masuk Islam. Masya Allah. Sedangkan Ibu Zubair masuk Islam langsung dari dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena ibunya merupakan bibi dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat awal masuk Islam, Zubair mendapatkan tentangan dan siksaan dari kaum Quraisy. Namun, hal itu tidak membuatnya meninggalkan agama Islam, karena Zubair memiliki keimanan dan keberanian yang sangat kuat. Suatu hari, Zubair mendengar kabar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diculik oleh kaum kafir Quraisy. Zubair sangat marah. Dia segera mengambil pedang, lalu dia pergi untuk membebaskan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun ternyata Zubair menemukan Rasulullah di rumahnya. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum mendengar ceritanya, lalu mendoakan kebaikan untuk Zubair bin Awam. Saat diperintahkan untuk hijrah, semua sahabat berangkat ke Madinah. Mereka berangkat dengan sembunyi-sembunyi agar tidak diketahui kaum kafir Mekah. Namun, ada 3 sahabat pemberani yang berhijrah secara terang-terangan, yaitu Umar bin Khattab, seperti telah kita bahas di kisah Umar sebelumnya, kemudian Hamzah bin Abdul Muthalib, dan Zubair bin Awam. Zubair mengikuti semua peperangan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia selalu berada di barisan paling depan. Zubair adalah sahabat yang pertama kali menghunuskan pedang untuk membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia dijuluki Hawari atau penolong Rasulullah.
Ini sebagaimana hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa setiap nabi memiliki hawari atau penolong, dan hawari atau penolongku adalah Zubair bin Awam. Masya Allah, berarti beliau sangat spesial ya untuk Rasulullah. Nah, keberanian Zubair juga terlihat saat Perang Badar. Bahkan ia mendapat pujian langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena keberaniannya pada saat Perang Badar tersebut. Rasulullah memujinya dengan bercerita, "Aku melihat malaikat Jibril datang dan membantu kita dalam memerangi kaum kafir. Jibril datang dengan memakai baju dan surban seperti yang dipakai Zubair bin Awam." Nah, saat perang Khandaq, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta Zubair bin Awam untuk memata-matai musuh. Zubair menjadi mata-mata sebanyak 2-3 kali. Dan yang menjadi mata-mata itu pastilah orang yang sangat dipercaya oleh Rasulullah. Sejak usia 17 tahun, Zubair bin Awam telah menunjukkan keberaniannya dalam memerangi kaum kafir. Dia selalu meletakkan pedang dan tombaknya di atas pundak, sehingga membuat musuh takut saat melihatnya. Ali bin Abi Thalib berkata, "Orang yang paling berani adalah Zubair bin Awam. Dia telah berjihad membela Islam dan menegakkan agama Allah dengan penuh keberanian." Selain itu, Zubair bin Awam adalah seorang pedagang yang sukses di masanya. Zubair juga sangat dermawan. Di akhir hayatnya, dia mewasiatkan atau memberikan sepertiga harta peninggalannya untuk disedekahkan. Masya Allah. Nah, Zubair ini memiliki 1.000 pekerja yang mengurus lahan pertaniannya. Berarti lahan pertaniannya sangat luas ya. Dan hasil pertaniannya semuanya diinfakkan di jalan Islam. Masya Allah. Nah, Zubair juga pernah menjual satu rumah seharga 600.000 dinar. Itu sangat banyak sekali. Nah, semua hasil penjualannya diinfakkan kepada fakir miskin. Nah, Zubair bin Awam juga sukses mendidik anak-anaknya. Anak-anak beliau menjadi orang-orang hebat di zamannya. Abdullah bin Zubair menjadi khalifah atau presiden. Mus'ab bin Zubair menjadi raja Irak. Sedangkan Urwah bin Zubair adalah ulama yang sangat terkenal di zamannya. Wah, pasti senang sekali ya Zubair bin Awam memiliki ketiga anak yang sangat mulia. Semoga nanti teman-teman bisa juga membanggakan orang tua teman-teman dengan menjadi anak-anak yang sukses. Amin. Nah, Zubair bin Awam meninggal pada usia 64 tahun. Setelah kematiannya, lalu pedang Zubair dibawakan kepada Ali. Ia berucap, "Demi Allah, inilah pedang yang mulia yang senantiasa digunakan pemiliknya untuk melindungi Rasulullah dari mara bahaya." Pedang itu menjadi saksi di hadapan Allah atas keberanian Zubair bin Awam dalam membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, teman-teman, mari kita tiru perilaku dan sifat Zubair bin Awam yang berani membela agama Allah, cinta kepada Allah dan Rasul-Nya, sangat dermawan, dan juga pekerja keras. Berani harus juga didasari atas pengetahuan, tidak boleh asal berani ya, tetapi juga atas cinta kita kepada Allah. Kalau kita sekarang tentu tidak bisa menggunakan pedang untuk membela agama Allah, tetapi kita bisa menggunakan ilmu pengetahuan untuk meninggikan agama Allah, menunjukkan bahwa kita sebagai orang Islam adalah umat yang cerdas, sehingga Allah akan bangga kepada kita. Demikian kisah kita hari ini, semoga bermanfaat. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.